Bab 150 Sehebat apa dirimu? Suasana yang awalnya sangat ramai seketika berubah menjadi sepi. Ellen, Marvin, Cynthia beserta Jenny bersamaan menatap Valentino dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa omongan Valentino begitu berkuasa di bar jazz? Bahkan lebih berkuasa dibandingkan Ellen si tamu VIP. Mereka tidak berani percaya, tapi mereka harus menerima kenyataan ini. Kenyataannya adalah Marvin dengan tidak tahu malunya meminta bir gratis terus-menerus. Tapi Valentino hanya mengatakan satu kali saja langsung berhasil. Siapa yang tidak terkejut? Valentino, apakah kamu kenal dengan pelayan ini? Atau kamu pernah bekerja di sini? Jenny bertanya dengan penasaran. Meskipun tindakan Valentino tidak mempermalukannya, tapi dia tetap tidak bisa menerimanya. Di matanya Jenny, Valentino selamanya adalah manusia tidak berguna. Bagaimana mungkin dia begitu hebat? Tidak kenal. Valentino menjawab dengan tenang. Kalau tidak kenal, kenapa dia mendengarkan perintahmu, bahkan memberikan bir gratis untukmu? Tanya Jenny. Sebelumnya aku pernah datang bersama temanku. Ucap Valentino. Masih berakting. Karena Valentino tidak menjawab, Jenny juga tidak mempertanyakan lagi. Orang-orang lainnya saling memandang dan tidak tahu harus mengatakan apa. Mereka lebih percaya kalau masalah ini tidak berhubungan dengan Valentino, tapi mereka tidak punya alasan lain. Aku tahu, menurutku nada bicara Marvin tadi keterlaluan. Tiba-tiba Cynthia berbicara. Apa maksudmu? Marvin membalikkan kepalanya melihat Cynthia. Beberapa orang lainnya juga melihat Cynthia. Apakah dia menyadari sesuatu? Lihat saja, sebenarnya pelayan itu memang mau memberikan kita bir, tapi nada bicaramu tadi seakan-akan sedang memerintah. Tentu saja pelayan tersebut tidak senang. Setelah itu, pada saat ini seseorang berbicara dengan nada yang tenang dan tidak mempermalukannya, maka itu dia langsung mengiyakannya. Cynthia menjelaskan dengan masuk akal. Maksudmu pelayan itu sebenarnya mau memberikan bir karena Ellen, tapi karena nada bicaraku terlalu keterlaluan, jadi dia merasa malu. Setelah itu Valentino berbicara, jadi pelayan itu tidak merasa malu lagi? Marvin menjawab sambil mengelus kepalanya. Benar. Bagaimana menurut kalian? Menurutku memang begitu, kalau tidak bagaimana mungkin dia mempermalukan Ellen, tapi tidak mempermalukan orang lain. Cynthia tertawa. Kata-katamu lumayan masuk akal. Intinya adalah pelayan itu memberikan bir karena Ellen, kan? Seorang anak muda sengaja mengatakannya. Tentu saja. Ellen adalah tamu VW. Benar, menurutku penjelasan Cynthia sangat benar. Pasti karena Ellen, kalau tidak siapa lagi. Mari kita tanya Jenny saja, apakah kakak iparnya begitu hebat? Cih! Jenny berkata dengan nada menghina. Kalau dia sehebat itu, maka namanya bukan Valentino lagi. Semua orang tertawa terbahak-bahak, ini adalah jawaban yang mereka inginkan. Meskipun Ellen tidak mengatakan apapun, tapi ekspresinya kelihatan sangat senang. Sudahlah, jangan bicara lagi. Valentino juga hanya bermaksud baik. Marvin, kamu harus perhatikan cara bicaramu agar tidak merepotkan Valentino untuk membantumu. Ucap Ellen. Baiklah, aku akan memperhatikannya agar tidak merepotkan Valentino untuk membantuku. Marvin tidak berhenti menganggukkan kepalanya. Semua orang mengerti maksud dari perkataan mereka. Maksud mereka adalah Valentino tidak punya hak untuk berbicara. Jadi, lebih baik diam-diam saja. Benar, aku membawamu ke sini bukan untuk berbicara. Kapan kamu melihat sopir yang menyela pembicaraan? Jenny juga memelototi Valentino. Valentino melebarkan tangannya. Dia tidak marah, melainkan merasa lucu. Baik, kalian bicara saja. Aku tidak akan menyela pembicaraan kalian. Tidak lama kemudian, meja sudah dipenuhi lagi dengan bir. Suasana yang sangat ramai. Di sini Marvin yang paling aktif, suara dia melebihi tamu-tamu yang lain. Banyak orang melihat kemari dengan tidak senang, tetapi mereka tidak mengatakan apapun karena mereka di sini untuk bersenang-senang, bukan mencari masalah. Namun, di dunia ini tidak pernah kekurangan orang yang suka mencari masalah. Kenapa kamu berteriak? Apa kabar ini tidak cukup bagimu? Keluar saja kalau tidak mau bermain di sini. Tiba-tiba pemuda berambut kuning berdiri sambil menegur Marvin. Namun, Marvin sudah mabuk, ditambah lagi Ellen sebagai tamu VIP membuatnya semakin merajalela. Jangankan ada orang yang menegurnya, sudah cukup beruntung jika dia tidak menegur orang lain. Kamu siapa? Marvin langsung berdiri sambil memelototinya. Beberapa anak muda di samping Marvin juga melihat ke sana dengan tatapan tidak baik. Namun, dia langsung mengabaikannya dalam sekejap. Kurang ajar! Terdengar teguran pemuda berambut kuning. Dia menghancurkan botol bir lalu berjalan ke arah sini. Begitu pemuda berambut kuning ini bergerak, beberapa anak muda di sampingnya juga langsung mengikutinya. Marvin langsung terkejut melihat kondisi ini. Jumlah mereka ditambahkan Ellen hanya ada 4, Valentino langsung dikecualikan. 4 pria sudah minum terlalu banyak, bagaimana mungkin melawan 7 anak muda ini? Mereka bahkan kelihatannya tidak seperti orang baik-baik, di badan mereka terlihat tato, kelihatannya sangat menyeramkan. Kenapa? Kamu cari mati? Sifat pemuda berambut kuning sangat buruk, dia langsung bergerak kemari kemudian menarik kepala Marvin. Sebelumnya Marvin masih lumayan sombong, sekarang dia bahkan tidak bergerak sama sekali saat kepalanya ditarik. Ellen dan lainnya malah tidak mengatakan apapun, mereka hanya duduk diam di tempat. Meskipun Jenny, Feli dan Cynthia sangat tegang, mereka juga tidak berani bicara. Hanya Valentino yang terlihat sangat tenang. Dia bahkan masih minum air mineral dengan santai. Marvin memang sangat sombong.
ada yang memberinya pelajaran juga bukan hal buruk. Jadi Valentino tidak berencana untuk ikut campur. Dia tidak suka menjadi orang baik, terutama pada orang seperti Marvin yang suka cari masalah. Kamu mau membuat masalah, siapa yang bisa melarang? Kamu memang pengecut. Apa kamu sebanding denganku? Mari kutunjukkan kehebatanku. Anak muda itu menarik Marvin sekali lagi dengan ekspresi tidak senang. Kini Marvin pun hanya bisa terdiam dan merasa malu. Dia menundukkan kepalanya seperti seekor kura-kura. Bab 151 Anak buah Kak Eri. Situasi ini pun langsung menarik perhatian orang yang berada di sisi lain bar. Akan tetapi, tidak ada satupun pelayan yang datang setelah melihat jelas situasi itu. Kejadian seperti ini sangat sering terjadi di dalam bar. Jika tidak ada perkelahian dan wanita, apakah masih disebut bar? Jadi, jika masalah itu tidak diperbesarkan, maka mereka pun tidak akan peduli. Lebih penting lagi, hal itu bukan masalah Valentino, sehingga mereka lebih tidak memedulikannya. Apalagi beberapa pelayan itu juga tidak puas dengan Marvin. Sudahlah, Marvin merasa dirinya sekarang sangat memalukan, tapi dia juga tidak berani memulai perkelahian. Sekarang tidak ada seorang pun yang membantunya. Jika dia mulai perkelahian dengan 7 orang, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Sial! Kamu masih berani melawan? Amarah pemuda berambut kuning meningkat, dia pun langsung menampar wajah Marvin. Pelak! Tamparan ini sangat kuat dan langsung membuat Marvin mundur beberapa langkah, sudut mulutnya pun seketika berdarah. Orang-orang di sekeliling memandang kejadian itu, suara mereka pun seketika mengecil. Masalah sudah sampai begini, siapapun tidak akan mengabaikannya. Marvin menggertakkan giginya dengan marah dan mengepal erat tangannya. Tetapi dia masih tidak berani berbicara. Sial! Apa kamu masih belum menyerah? Pemuda berambut kuning melangkahkan kakinya ingin maju. Kak! Ellen menganggap dirinya sebagai kakak tertua dari rombongan mereka. Tentu saja dia harus bersuara di saat seperti ini. Siapa yang bersaudara denganmu? Kata pemuda yang satunya dan langsung menampar Ellen. Tamparan ini langsung membuat Ellen tertegun. Keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan terkenal dan keluarga kelas atas di kota Neo. Tapi bisa dikatakan ada sedikit kemampuan, kan? Biasanya, orang seumuran yang dia temui, mana ada yang tidak memanggilnya Kak Ellen, tapi sekarang dia malah ditampar orang. Kalian tahu tidak siapa aku? Ellen melototi pemuda itu. Apa kamu memiliki latar belakang yang hebat? Kami adalah anak buah Kak Eri. Kamu boleh berbicara jika kamu merasa keluargamu lebih hebat daripada Kak Eri? Kalau tidak bisa, sebaiknya kamu tutup saja mulutmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya juga penuh dengan penghinaan. Setelah mendengarkan ini, mata Ellen langsung melebar. Dia pun menutupi wajahnya tanpa berkata-kata lagi. Geng Black Tiger. Kekuatan yang terkenal di kota Neo. Walau organisasi itu ditindas beberapa hari yang lalu, keluarga Ellen tetap tidak bisa menandingi kekuasaan mereka. Terlebih lagi, tidak ada kebenaran yang bisa dibicarakan dengan kekuasaan bawah tanah ini. Waktu dan anak buah organisasi ini sangatlah banyak. Kecuali keluarga Ika tidak ingin berbisnis lagi, kalau tidak keluarganya tidak akan menyinggung orang-orang seperti mereka. Tidak heran mereka berani begitu sombong, mereka juga memiliki kemampuan untuk bersombong, karena mereka adalah orang geng Black Tiger. Ya, jangan mengira geng Black Tiger itu mendapatkan pukulan yang kuat beberapa hari yang lalu, tapi kekuasaan mereka di kota Neo tetap sangat besar. Beberapa orang ini tidak beruntung, mereka menyinggung orang geng Black Tiger, sehingga hanya bisa menunggu mati saja. Mendengar diskusi orang di sekitar, wajah Ellen, Marvin beserta orang-orang seperti Shinji pun seketika menjadi pucat pasi karena ketakutan. Awalnya Marvin masih ingin melawan, tapi setelah mendengar nama organisasi itu, dia pun melepaskan kepalan tangannya yang erat. Jangan bercanda, geng Black Tiger Kota Neo bukanlah organisasi yang lemah. Orang yang selalu berada di Kota Neo pasti akan tahu dengan nama geng Black Tiger itu. Ellen pun tidak berani berkata apapun, apalagi Marvin. Setelah mendengar pembicaraan orang sekeliling dan melihat penampilan Ellen dan yang lainnya, beberapa pemuda itu pun semakin sombong. Mereka memang anak buah geng Black Tiger, setiap kalinya mereka pasti berhasil dengan mengeluarkan nama geng Black Tiger. Mana mungkin mereka tidak bisa memberi pelajaran pada anak muda seperti Ellen dan yang lainnya. Dengan bantuan alkohol, beberapa pemuda juga semakin merasa seluruh kota Neo seperti berada di bawah injakan kaki mereka. Kamu dan kamu. Kalian bertiga membungkuk dan minta maaf pada kami, ini tidak terlalu kelewatan, kan? Pemuda berambut kuning bagai kaisar yang memerintah anak buahnya, sedang memberi perintah pada Ellen dan Marvin. Pemuda itu merasa dirinya sudah sangat berbelas kasihan karena tidak membiarkan Ellen dan lainnya berlutut untuk berminta maaf. Terlebih lagi dengan Valentino yang duduk di sudut tanpa berkata apapun, pemuda itu pun sudah melupakannya. Pemuda itu memang tidak melihat Valentino, karena Valentino sangat tidak mencolok bagaikan seorang penonton. Kalau tidak, dia pasti sudah menyuruh Valentino bergabung dalam kelompok minta maaf ini. Kahi, penakut, memang bukan seorang pria. Shinji melirik Valentino dan tidak tahan untuk berkata. Shinji merasa Valentino tidak berani menghadapi pemuda berambut kuning itu dan bersembunyi di pojokan. Hal ini memang bukan kelakuan seorang pria. Namun, Valentino tidak menjawabnya, dia pun memandang rendah perkataan Shinji dalam hatinya. Apakah Valentino akan disebut sebagai lelaki, bila dia harus berkelakuan seperti Ellen dan Marvin yang berdiri di depan dengan mengalah dan membungkukkan diri untuk meminta maaf? Jangan bercanda.
Jika tidak memiliki kemampuan itu, maka jangan berlagak. Marvin dan Ellen ingin berlagak di hadapan mereka, tapi malah mempermalukan diri mereka sendiri. Hal ini merupakan risiko dari perbuatan mereka. Valentino tidak akan memedulikan mereka. Cepat minta maaf. Pemuda berambut kuning berteriak tiba-tiba. Marvin dan yang lainnya terkejut, setelah itu mereka pun berdiri sebaris dengan patuh. Tamu bar yang ada di sekitar pun tertawa seperti sedang melihat pertunjukan monyet. Mereka melihat ke arah Marvin dengan raut wajah penuh dengan penghinaan. Cepat minta maaf. Seorang pemuda mengulurkan tangannya memukul Marvin. Marvin dan dua lelaki lainnya buru-buru membungkukkan badan. Maaf, maaf. Hah? Pecundang, kalian memang memalukan pria? Pemuda berambut kuning tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia langsung melihat ke arah Ellen. Mengapa kamu tidak membungkukkan badanmu? Ellen tidak berkata apapun, wajahnya memerah dan terlihat sangat masam. Dalam hati, Ellen merasa sangat takut, tapi dia tidak bisa merendahkan dirinya untuk membungkuk pada pria lain di depan gadis yang disukainya. Jika Ellen melakukan itu, kelak bagaimana dia harus menghadapi Jenny? Sampai saat itu, jangankan mengejar Jenny, apa Ellen bisa duduk bersama dengan Jenny untuk minum pun akan menjadi hal yang sulit. Walau Ellen mengetahui pemuda berambut kuning ini tidak boleh disinggung, Jenny dan lainnya juga akan merasa Ellen adalah seorang pecundang. Sial! Apa kamu tuli? Pemuda berambut kuning ingin memukul Ellen. Sebentar. Pada saat ini, Jenny langsung berdiri dan berteriak. Valentino mengernyitkan keningnya, Jenny sedang mencari masalah. Jenny pikir dirinya siapa? Hal seperti ini mana bisa diatasinya? Oh, gadis cantik. Apa yang mau kamu katakan pada kakak? Pemuda berambut kuning tertegun, setelah itu dia pun melihat Jenny dengan tersenyum. Kecantikan Jenny hanya di bawah Angel, jadi Jenny juga sangatlah cantik. Tubuhnya sangat sempurna, sama seperti tubuh Angel. Mata pemuda berambut kuning dan beberapa lainnya pun berbinar melihatnya. Apa di mata kalian tidak memiliki peraturan hukum? Percaya tidak, sekarang aku akan melaporkan kalian ke polisi. Jenny berbicara dengan sedikit amarah. Hah? Dia yang duluan memarahi kami, apakah kami bersalah kalau kami memintanya untuk meminta maaf? Lapor polisi? Walau kamu lapor, dia juga harus meminta maaf. Pemuda berambut kuning terkekeh. Tapi kalian sudah memukuli orang, masih mau apa lagi? Jenny tertegun, setelah itu menjawab dengan amarah. Bab 152 Kekuatan Asli Valentino. Memukul orang? Kapan kamu melihatku memukul orang? Di mana buktinya? Nona, jangan mengira karena kamu cantik, kamu boleh memfitnah orang sesuka hatimu. Kata pemuda berambut kuning dengan pura-pura takut. Wajahnya tampak mengejek. Jenny merasa kesal, jadi dia menunjuk si rambut kuning sambil memaki. Dasar tidak tahu malu. Hah? Kami tidak tahu malu? Kamu belum pernah bertemu dengan hal yang lebih tidak tahu malu. Tapi, karena kamu sudah memarahi kami, kemarilah. Tentu saja, kami tidak akan menyuruhmu membungkuk untuk meminta maaf pada kami. Tapi, kamu boleh menemani kami minum. Pemuda berambut kuning itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya, hendak menarik Jenny. Pergi! Jenny tidak menyangka pemuda ini akan berani menyentuhnya, dia pun segera melangkah mundur. Kehi! Jangan takut. Si rambut kuning tersenyum menyindir. Jangan sentuh dia atau aku akan melapor polisi. Feli segera melangkah maju sambil memegang ponselnya. Wah, muncul satu wanita cantik lagi. Kalau begitu, kamu juga ikut kami saja. Hah? Kebetulan kami masih ingin wanita untuk bergabung dengan kami. Pemuda berambut kuning itu sama sekali tidak memedulikan ancaman Feli. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Feli. Cynthia dan beberapa gadis lainnya segera duduk ke belakang. Mereka tidak berani ikut campur dalam hal ini. Mereka tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka sendiri. Pada saat ini, terdengar suara seseorang yang datar. Pergi! Pemuda berambut kuning itu tertegun, kemudian ekspresinya menjadi masam. Dia menoleh ke arah sumber suara itu. Sampai sekarang masih ada orang yang berani ikut campur dengan urusannya. Apakah orang ini sedang cari mati? Valentino mengerutkan keningnya. Dia tidak peduli kalau mereka mau memberikan Marvin pelajaran, tapi kalau mereka mau menyentuh Jenny, tentu saja Valentino tidak akan membiarkan mereka. Bagaimanapun juga, tugas Valentino malam ini adalah menjaga keamanan Jenny. Pemuda berambut kuning itu menatap Valentino dengan tajam. Dia bertanya sambil mengorek kupingnya. Apa yang kamu bilang? Sepertinya aku tidak mendengarnya dengan jelas. Aku menyuruhmu pergi, ucap Valentino. Dia duduk dengan angkuh sambil menatap pemuda rambut kuning itu dengan tatapan acuh tak acuh. Kata-kata Valentino mengejutkan semua orang. Tidak hanya Jenny, Marvin dan lainnya, bahkan pelanggan-pelanggan bar yang berada di sekitar, semuanya menatap Valentino dengan terkejut. Semua orang berpikir, apa pria ini sudah bodoh? Apakah saat pemuda berambut kuning itu menyebutkan nama Black Tiger, dia sedang tidur? Atau apakah pria ini bukan asli dari kota ini? Semua orang kota Noah seharusnya mengetahui Black Tiger. Selama kamu pernah mendengar tentang Black Tiger, maka kamu akan tahu betapa mengerikannya mereka. Kalau kamu belum pernah mendengarnya, itu berarti statusmu belum cukup tinggi. Sekarang Valentino malah berani mengatai si rambut kuning itu. Apa dia benar-benar bodoh atau pura-pura tidak tahu? Kamu mau mati, ya?
Tanpa mengatakan apa-apa, pemuda berambut kuning itu langsung mengangkat botol alkohol, lalu mengayunkannya ke arah Valentino. Wush! Tatapan mata Valentino menjadi sinis. Dia segera berdiri, mengulurkan lengan kanannya, dan langsung menepis botol alkohol pemuda berambut kuning itu. Segera setelah itu, Valentino menjulurkan tangan kirinya dan langsung menampar pipi sebelah kanan pemuda berambut kuning itu. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring lagi. Hanya saja, kali ini orang yang dipukul adalah pemuda berambut kuning. Pemuda berambut kuning, seorang anggota dari Black Tiger, telah ditampar. Aku menyuruhmu pergi, apa kamu tidak bisa memahamiku? Pada saat ini, Valentino sedang berdiri dengan tenang, tapi tatapan matanya terlihat tajam, membuat sekujur tubuh orang bergetar. Kini Valentino terlihat seperti seorang dewa yang sedang memandang rendah semua makhluk hidup, seakan-akan semuanya tidak penting. Aura yang mendominasi menyebar dari sekujur tubuh Valentino, membuat perasaan semua orang terasa campur aduk. Jenny menatap Valentino dengan terkejut. Dia tidak pernah melihat Valentino seperti ini. Kesan Jenny terhadap Valentino adalah seorang pengecut dan tidak pernah akan melawan. Sekarang kenapa Valentino terasa sangat mendominasi? Tidak, ini pasti ilusi Jenny sendiri. Namun, Jenny tidak salah lihat, kalau pemuda berambut kuning yang telah ditampar itu sedang menutupi wajahnya. Berani-beraninya kamu menamparku? Pemuda berambut kuning menatap Valentino dengan terkejut. Jangan sebut Black Tiger di hadapanku, mereka hanya segerombolan pengacau. Valentino menatap pemuda berambut kuning itu dengan datar sambil berkata dengan nada yang merendahkan. Kalau aku adalah kamu, aku akan pergi sekarang juga. Dengan begitu, kamu masih bisa menjaga sedikit harga dirimu. Semua orang pun tercengang lagi. Valentino tidak hanya meremehkan si rambut kuning, tapi dia juga memandang rendah Black Tiger Cotaneo yang terkenal jahat. Sebenarnya siapa dia? Shinji, Marvin dan lainnya benar-benar terkesiap. Kalau bukan karena mereka sudah mengetahui latar belakang Valentino, hanya dengan penampilan Valentino sekarang, siapapun tidak akan berani meremehkannya. Akan tetapi, mereka tahu kalau Valentino adalah orang tak berguna yang hidup mengandalkan istrinya. Jadi, kini mereka merasa Valentino hanya sedang membual. Pemuda berambut kuning itu juga tertegun, dia pun bertanya. Siapa kamu? Valentino mendengus. Kamu tidak berhak mengetahui itu. Pemuda berambut kuning itu tercengang, kemudian dia mendadak berteriak. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani memandang rendah Black Tiger, maka kami akan menghajarmu. Brengsek. Maju, hajar dia. Pada saat ini, 7 pemuda juga sudah tidak menghiraukan Ellen dan lainnya lagi. Semuanya menerjang ke arah Valentino. Valentino melirik Ellen dan keempat orang lainnya sekilas. Memang benar, mereka sama sekali tidak berniat untuk membantunya. Ellen, Marvin, kalian bantulah Valentino. Seru Feli. Namun, Marvin dan lainnya tampak ketakutan. Mereka tidak hanya tidak membantu Valentino, tapi juga melangkah mundur. Dalam hati, Valentino tertawa sinis. Penampilan mereka benar-benar patut disebut sebagai lelaki. Namun, Valentino juga tidak memerlukan bantuan orang-orang tak berguna itu. Pemuda berambut kuning itu adalah orang pertama yang berlari ke arah Valentino. Dia mengepalkan tangannya, lalu mengayunkannya ke Valentino. Valentino tidak bergerak sedikit pun. Dia mengulurkan tangan kanannya secepat kilat, lalu memukul pergelangan tangan pemuda berambut kuning itu. Tinju pemuda berambut kuning pun memeleset. Lalu, Valentino langsung menamparnya lagi, membuat pemuda berambut kuning itu terlempar ke samping. Sisa 6 pemuda lainnya juga berlari kemari, lalu mereka melemparkan tinju dan mengayunkan tendangan ke Valentino. Semua orang menahan napas mereka, menatap semua ini dengan ekspresi tercengang. Walaupun Valentino bisa berkelahi, apakah dia bisa sekaligus melawan 7 orang? Akan tetapi, hal yang selanjutnya terjadi membuat semua orang menganga. Telah! Valentino yang sedang dikepung oleh 6 pemuda malah terlihat tidak panik sedikit pun. Dia memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan mereka. Setelah itu, dia mendadak mengulurkan tangannya untuk menampar pipi seorang pemuda lagi, sampai pemuda itu terjatuh. Pelak! Pelak! Terdengar suara tamparan yang nyaring lagi dan lagi. Selama terdengar suara tamparan, maka akan ada seorang pemuda yang terjatuh. Valentino bahkan tidak mengepalkan tangannya ataupun menggerakkan kakinya. Dia hanya terus menampar pemuda-pemuda itu. Valentino melakukannya dengan mudah dan lancar, seolah-olah dia sedang berjalan santai. Bab 153 Kaisen. Semua orang sedang menatap kemari tanpa berkedip. Mereka melihat Valentino dengan santai menampar pemuda berambut kuning dan lainnya sampai mereka terjatuh. Valentino bahkan tidak perlu menyerang mereka dengan tinjunya. Dia hanya perlu mengayunkan telapak tangannya. Namun, tamparannya sangat kuat, para pemuda itu tidak dapat menahannya. Beberapa menit kemudian, pemuda berambut kuning dan pemuda lainnya tergeletak di lantai dengan wajah tercengang. Sedangkan Valentino masih berdiri di tempat. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung sambil menatap para pemuda itu dengan tatapan merendahkan. Semuanya terkejut. Tidak peduli Jenny ataupun Shinji yang tadi mengatakan Valentino bukan seorang lelaki, serta beberapa orang termasuk Ellen, semuanya menatap Valentino dengan mata melebar. Ternyata Valentino kuat sekali dan pandai berkelahi. Lalu, sejak Valentino bertindak, manajer Pierce yang sedang berjalan ke arah mereka pun berhenti. Tindakan Valentino mencengangkan semua orang.
Padahal, Valentino jelas-jelas tidak terlihat tangguh, tapi bagaimana dia bisa kuat sekali. Dalam seketika, semua orang pun terdiam, lalu menghela napas dalam hati. Sedangkan sampai sekarang, pemuda berambut kuning dan lainnya masih tergeletak di lantai sambil memegang pipi mereka. Semuanya tampak tercengang. Wajah mereka telah membengkak karena tamparan Valentino. Pemuda berambut kuning itu akhirnya tersadar, kemudian dia berteriak pada Valentino. "Brengsek! Aku akan membunuhmu! Hari ini kamu akan mati. Kalau aku tidak membuatmu berlutut padaku hari ini juga, aku akan menjadi anjingmu." Pemuda berambut kuning itu berdiri dengan marah, lalu dia mengeluarkan ponselnya. Semua orang tahu kalau pemuda berambut kuning itu hendak memanggil orang. Lalu, mereka baru sadar kalau pemuda berambut kuning itu adalah anggota geng Black Tiger. Valentino memang lumayan pandai berkelahi, tapi meskipun begitu, apakah dia bisa melawan ratusan anggota geng Black Tiger? Kini dia telah membawa bencana pada dirinya sendiri. "Gawat! Valentino, kamu sudah mencelakai kami semua," gumam Cynthia. Pada saat ini, dia sedang bersiap-siap untuk meninggalkan bar. Valentino bukan siapa-siapanya Cynthia, jadi tentu saja Cynthia tidak akan menemani Valentino menangani Black Tiger. "Benar. Padahal kita bisa menjadi orang yang bijak dengan meminta maaf saja pada mereka. Tapi, kamu malah ingin menampar mereka. Sekarang tamatlah kita. Geng Black Tiger mempunyai ratusan bawahan. Aku mau melihat bagaimana kamu akan menangani mereka." Marvin menatap Valentino sambil mengerutkan alisnya. Semuanya menuduh Valentino sambil bersiap-siap untuk meninggalkannya. Pada saat ini, Jenny tidak bisa bertahan melihat sikap mereka lagi dan berkata, "Kalian keterlaluan. Kalau bukan untuk membantu kalian, apa dia akan menampar mereka?" Siapapun bisa melihat kalau Marvin dan beberapa pria lainnya adalah segerombolan sampah. Mereka sama sekali tidak berani melawan pemuda berambut kuning dan lainnya. Bahkan saat pemuda berambut kuning itu menindas Jenny dan Feli, Marvin dan lainnya juga tidak berani untuk membantu mereka. Hanya Valentino seorang yang membantu Jenny dan Feli. Kini Marvin beserta lainnya malah menuduh Valentino. Jenny benar-benar merasa muak dengan mereka. Seorang perempuan bergumam. "Jelas-jelas dia bertindak untuk membantumu." Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka dibantu oleh Valentino. Jadi sekarang mereka tidak mau menemaninya untuk dihajar oleh geng Black Tiger. "Kamu?" Jenny menatap perempuan itu dengan marah. "Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Lagi pula, tidak ada bedanya kalau ada mereka. Aku sendiri bisa menyelesaikan geng Black Tiger," ujar Valentino dengan datar. Marvin tercengang, kemudian dia mendengus. "Untuk apa kamu berlagak? Aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan mereka." Ketika Marvin berhadapan dengan Valentino, dia tidak bersikap rendah hati lagi seperti tadi saat dia berhadapan dengan pemuda berambut kuning. "Mau pergi? Jangan harap satupun dari kalian bisa pergi dari sini. Dasar bajingan!" maki si rambut kuning itu. Dia sedang menghubungi seseorang. "Aduh, Kak Tony, jangan bertindak gegabah. Mari kita membicarakan ini dengan baik-baik." Pada saat ini, manajer Pierce menghampiri mereka. Dia dengan sopan menghentikan si rambut kuning yang bernama Tony. Marvin dan lainnya tercengang, kemudian mereka merasa lega. Sepertinya, tadi manajer Pierce sedang sibuk. Kini setelah dia melihat situasi di sini, dia pun segera berlari ke sini untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun juga, Alan adalah tamu VIP mereka. Ketika Tony melihat manajer Pierce, dia pun masih bersikap sopan dan berkata, "Jangan ikut campur. Aku telah dipukul, jadi aku tidak akan melepaskan mereka. Sudah lihat belum, Valentino? Kalau kamu tidak memukul mereka, masalah ini sudah selesai sejak awal. Kak Alan adalah tamu VIP, jadi manajer Pierce tidak mungkin tidak memedulikan kita. Sayangnya, kamu bersikap terlalu sombong. Benar. Kamu masih menyinggung orang lagi walau kamu tidak mempunyai latar belakang. Kamu hanya bisa melibatkan kami dalam masalahmu. Kalau kamu memang hebat, selesaikan masalah ini sendiri. Jangan berdiri di sini dan mengandalkan Kak Alan." Marvin dan yang lainnya mulai mencaci Valentino dengan kesal. Valentino pun menggeleng-geleng kepalanya. Hanya manusia yang tidak tahu apa-apa bisa mengucapkan perkataan seperti itu. Terkadang Valentino berpikir apakah otak anak-anak orang kaya ini penuh dengan kotoran. Manajer Pierce terdiam sejenak, lalu berkata, "Kak Tony, mereka adalah teman-temanku. Jadi, manajer Pierce mungkin tidak peduli apakah Alan dan lainnya akan dihajar atau tidak, tapi dia tidak boleh mengabaikan Valentino. Identitas Valentino lumayan misterius, tapi manajer Pierce tahu, bahkan pemilik Barjas akan menghormati Valentino. Kalau terjadi apa-apa pada Valentino di sini, manajer Pierce akan dalam masalah. Teman-temanmu?" Tony terdiam, lalu dia tiba-tiba berseru, "Aku juga akan menghajar teman-temanmu. Pergi!" "Iris, apa kamu mengira geng Black Tiger tidak berani mencari masalah dengan Barjas?" Setelah Tony mengatakan itu, dia langsung mendorong manajer Pierce. Manajer Pierce pun menundukkan kepalanya. Dia juga tidak berani menyinggung geng Black Tiger. Bosnya memang bisa berbicara dengan geng Black Tiger, tapi Pierce sendiri tidak mempunyai hak tersebut. Jadi, setelah Pierce mendengar nama geng Black Tiger, dia pun terdiam. Dia hanya bisa berdoa untuk Valentino. Jika masalah ini benar-benar menjadi semakin serius, Pierce akan menelpon bosnya. Marvin dan lainnya tercengang. Menurut mereka, manajer Pierce adalah orang yang berkedudukan tertinggi di bar ini. Akan tetapi,
Tony malah bersikap kurang ajar kepada manajer Pierce sekarang. Selain itu, manajer Pierce juga tidak berani berkata apa-apa. Kalau begitu, benar-benar sudah tidak ada orang lain yang bisa membantu mereka. Kalau mereka berharap pada Valentino, seberapa hebat pun dia, puluhan orang geng Black Tiger pasti akan bisa menghajar Valentino sampai dia cacat. Sampai saat itu, mereka akan terlibat dalam masalah Valentino juga. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka nantinya. Setelah panggilan Tony terhubung, dia langsung berseru. Halo, Kak Ethan? Ini Tony. Aku telah dipukul orang di bar jazz. Semua orang terkesiap, lalu mereka merasa semakin hormat kepada Tony. Kak Ethan. Apakah maksudnya Ethan Sugiarto, adik sepupunya ketua geng Black Tiger? Sah. Beraninya kamu mengucapkan nama lengkap Kak Ethan? Geng Black Tiger hanya mempunyai satu Kak Ethan. Dia pasti adik sepupunya Kak Eri, ketua geng Black Tiger. Duh. Tony ini ternyata bawahan dekat Kak Ethan. Pantas saja dia sombong sekali. Dia mempunyai kemampuan untuk bersikap sombong. Geng Black Tiger mempunyai ratusan anak buah, jadi dia berani bertindak semena-mena di bar